Dan adzan Bilal membangunkan orang-orang yang memang belum bangun, belum melaksanakan sholat malam. Ini faidahnya. Dan begitupun beristidlal juga penulis dengan hadis Imam Muslim. Qala al-Imam Muslim an-Naisaburi, Imam Muslim Abul Husain. Imam Muslim siapa namanya? Namanya Muslim. Imam Muslim siapa namanya? Namanya Muslim. An-Naisaburi Abul Husain. Maka dia dari Naisabur. Naisabur sekarang di Iran. Maka bukan dari Arab, dari Ajam. Al-Bukhari dari Ajam juga. Maka orang-orang Ajam tidak dianggap remeh. Karena jika mereka faqih, maka itu yang menjadi poin, bukan masalah kebangsaan. Qala al-Imam Muslim an-Naisaburi rahimahullah, haddatsani Abu Rabi az-Zahrani, haddatsana Hammad yakni Ibnu Zaid, haddatsana Abdullah ibnu Sawadah an abihi. Maka di sini Sawadah bapaknya rawi yang thiqah, an Samurah ibnu Jundub, dari sahabat Samurah ibnu Jundub radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yagurannakum min sahurikum adanu Bilal. Jangan menipu kalian sehingga melarang kalian dari sahur kalian adzan Bilal. Wala bayadul ufuqil mustatilu hakada hatta yastatira hakada. Awas, di sini ada faidah. Dan jangan menipu kalian garis putih di malam hari yang dalam keadaan vertikal ataupun al-mustatil, bahasa Indonesianya in English vertical, dari atas ke bawah, dari langit ke bumi. Maka jangan menipu kalian, itu dinamakan fajr al-kadhib, fajar yang dusta. Hatta yastatira hakada, sampai dia itu horizontal. Maka jika dilihat di langit yang cerah di malam hari, adzan awal itu dia terlihat garis yang putih dari atas langit seakan-akan ke arah bumi. Ini dinamakan vertical. Ini adzan awal, dinamakan fajr al-kadhib. Adapun yang menjadi poin di dalam haramnya sahur adalah fajar yang di ayat disebutkan hatta yatabayyana lakum al-khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, adalah garis yang horizontal di ufuk timur. Horizontal, bukan vertikal. Maka inilah dari hadis-hadis yang disebutkan penulis yang sanad-sanadnya diriwayatkan Al-Bukhari, muttafaqun alaih, dan Sahih Muslim. Dan kemudian penulis meriwayatkan hadis-hadis yang lain selain dari hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Maka di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, Sulaiman ibn al-As'ath as-Sijistani rahimahullah, haddatsana Musaddad haddatsana Yahya an Sufyan haddatsani Abdurrahman ibnu Fulan ibni Abi Rabi'ah an Hakim ibni Hakim an Nafi' ibni Jubair ibni Mut'im an ibni Abbas. Sekarang dari sahabat yang lain, dari Ibni Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ammani Jibril alaihi salam indal baiti marratain fa shalla biya ad-duhra hina zalati syams wa kanat qadra asyraqi wa shalla bi al-asra hina kana dhilluhu mithlahu shalla bi yakni al-maghrib hina aftara as-saimu wa shalla bi al-isya hina ghaba syafaqu wa shalla bil fajr wa shalla bil fajr hina haruma at-ta'amu wasyarabu ala shaimi.
Ini dia poin pendalilannya. Hadis ini berbicara tentang permasalahan datang Jibril mengajari waktu sholat. Hadis ini di bab mawaqitus sholat, kapan waktu-waktu sholat. Maka dari sholat yang 5 waktu, Nabi diajari oleh Jibril kapan sholatnya itu. Maka disebutkan bagaimana sholat duhur, bagaimana sholat asar, bagaimana sholat maghrib. Maka sholat maghrib itu faidahnya di sini dari segi hukum siam, hina aftara shaim. Maka berbuka orang yang berpuasa dengan masuknya waktu maghrib. Dan telah terdahulu adapun kelompok Asy-Syiah Ar-Rafidah yang sekarang di Iran dan di Irak sebagian dan masuk ke Suriah di zaman now dan Yaman, dan kami mendapati di Yaman juga. Di saat kami berbuka dengan masuknya adzan maghrib, mereka belum adzan. Terus menunggu. Kita sudah makan. Kemudian sholat maghrib. Setelah sholat maghrib biasa di Yaman dan di Indonesia pula dilangsungkan makan yang besar, iya. Pertama makan takjil, ma'ruf, tamar, ada sambusa, apa saja. Kemudian sholat. Kemudian setelah itu makan besar. Maka kebanyakan kami setelah makan besar sudah mulai gelap. Karena sholat maghrib di saat mulai kemerahan langit. Dan setelah selesai dari sholat maghrib, langit hitam. Dan kita makan setelah maghrib, makan yang berat. Di saat kami lahap makan, terdengar adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita yang baru pertama mendengar dari Indonesia, belum pernah ada kejadian seperti ini. Kita menanyakan kepada teman-teman kita orang Yaman. Ya akhi Aisyah, adzan Isya sekarang, kita pikir adzan Isya. Kok cepat sekali baru kita keluar dari masjid dan makan. La, hada adzanu Syiah. Mereka tidak menyebutkan adzan normal tapi adzanu Syiah. Diidhofahkan kepada orang Syiah. Maka mereka orang Syiah adzannya sekarang. Maksudnya mereka baru buka sekarang, kita bilang iya, masakin. Kasihan mereka sudah masuk bid'ah, tidak mengikuti sunnah Nabi, juga kelaparan dan kita dalam keadaan kekenyangan. Maka betapa susahnya orang-orang yang melaksanakan bid'ah. Maka mengikuti sunnah sangatlah nikmat. Maka di dalam hadis Sahal Ibnu Sa'ad, la tazalu ummati ala khairin mastajalul iftar. Maka tidaklah kaum muslimin itu umatku dalam keadaan kebaikan di saat mereka bersegera waktul iftar. Masuknya waktul maghrib, maka berbuka. Adapun orang-orang Syiah Ar-Rafidah, maka mereka menunggu tenggelamnya matahari sampai menjelang Isya, dahaba syafaqul ahmar, dan timbul bintang-bintang, itulah waktu berbuka mereka. Maka di sini yang menjadi poin adalah lafaz yang setelahnya. Adapun maghrib hina aftara shaim wa salatal isya hina ghabati syafaq, maknanya hilangnya kemerahan, syafaqul ahmar, wa salabi al fajr, dan Jibril salat mengajariku salat fajr hina haruma ta'amu wa syarabu ala shaim, di saat diharamkan orang-orang dari sahur. Ini poin pendalilan, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Abdul Razak dan Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, semuanya dari jalan Hakim Ibni Abbad Ibni Hanif, dari Nafi Ibni Jubair Ibni Mut'im, dari Ibni Abbas. Maka sanad ini sanad yang hasan, semua rijalnya thiqat, kecuali Hakim Ibnu Hakim, dia saduq hasanul hadis. Maka hadis ini hadis yang hasan. Maka dari hadis-hadis yang datang kebanyakan hadis-hadis yang muttafaqun alaih, dan juga diriwayatkan oleh Imam Abi Daud yang derajatnya hasan, maka kita mengambil faidah dari hadis-hadis ini. Banyak sekali faidah, catat.
Al-faidatul ula, faidah yang pertama dari hadis-hadis yang kami sebutkan, yang muttafaqun alaih dan yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim tentang adanya Bilal yang pertama dan adanya Ibnu Ummi Maktum yang kedua, dan hadis Ibnu Abbas yang kita sebutkan tadi juga diriwayatkan Imam Abi Daud. Maka kita mengambil dari hadis-hadis ini faidah yang agung. Faidah yang pertama, anna sahura yantahi waqtahu bidukhulil fajr atsani wa kana yu'adzin fihi Ibnu Ummi Maktum wa hada syahiduna minha. Faidah yang pertama bahwa sahur kapan batasnya menjadi haram? Ucapan Allah wa kulu wasrobu, makan dan minumlah sahur sampai kapan? Sampai adzan Ibnu Ummi Maktum, maknanya adzan yang kedua. Maka faidah yang pertama bahwa sahur itu diharamkan di saat adzan yang kedua, karena itu masuk fajr. Adzannya siapa? Ibnu Ummi Maktum. Faidah yang kedua, di beberapa riwayat Muslim, wala hadal bayadu hatta yastatira. Maka ucapan ini, maka janganlah kalian tertipu dengan putih yang yastatil, yang mana dia itu panjang, vertikal. Hatta yastatira, sampai dia itu menjadi horizontal ataupun mendatar, vertikal, naik ke atas seperti ini. Maka di sini menjadi pendalilan fi hadal hadis fi riwayati Muslim yang menjelaskan tentang permasalahan wala bayadul ufuki al mustatilu hakada hatta yastatira hakada. Maka di sini menjadi pendalilan barakallahu fikum faidah yang kedua, bahwa al-fajru fajron, bahwa fajar itu ada dua. Siapa yang namanya fajar? Nah, al-fajru fajron, fajar itu ada dua. Di dalam hadis ini disebutkan al-fajru fajron, al-fajru shadiq, fajar yang jujur benar, wa fajrul kadhib, fajar yang pendusta. Maka kalau ada dua fajar, fajar yang shadiq atau fajar yang kadhib, maka setiap malam jika kita dalam keadaan tidak hujan, cuaca baik, maka kita keluar dari rumah jam 4, setengah 4, kita akan melihat dengan izin Allah, di saat cuaca cerah, garis melintang putih di langit di kegelapan malam, dari pertengahan langit yang kita lihat, garis ke bawah vertikal, lurus ke bawah seperti ini. Itu dinamakan bayadul ufuk al-mustatil. Ini dinamakan fajr al-kadhib. Dan disebutkan di hadis, sampai kalian dilarang makan hatta yastatira, sampai dia itu vertikal. Maknanya di ufuk timur terlihat benang putih dari benang merah, dari benang hitam, itulah dia fajar as-shadiq. Maka di sini menjadi faidah di dalam hadis ini bahwa al-fajru fajron, al-fajru shadiq wa huwa al-fajru tsani alladhi yumna'u sahuru biwujudihi wa yadkhulu waqtu salatil fajr wa alamatuhu kama dzukira fil hadits hatta yastatira ay yantasira bayadul ufuq muqtaridon. Maknanya bahwa fajar yang kedua itu dalam keadaan horizontal, dalam keadaan dia itu bukan vertikal tetapi horizontal.